apa saja ibadah-ibadah yang status hukumnya sunnah muakkad. Jadi begini Bu, sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa yang tidak terlalu diwajibkan atau tidak terlalu dianjurkan. Jadi ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Dua-duanya sunnah, tapi sunnah muakkad ini lebih dianjurkan lagi dibanding sunnah ghairu muakkad. Nah, kapan dia? Kita mulai ya. Yang pertama, termasuk ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Artinya kalau bisa kita jangan tinggal gitu ya. Yang pertama adalah namanya sujud tilawah. Apa namanya? Sujud tilawah. Kapan sujud tilawah dilakukan? Saat ketemu dengan ayat sejadah. Apa namanya? Ayat sejadah ya. Jadi sujudnya namanya sujud tilawah. Sujudnya namanya sujud tilawah. Nama ayatnya ayat sejadah. Nah, apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Yang pertama biasanya dia ada di ujung dari bagian dari ayat itu ada tanda sejadah atau ada tanda masjid ya. Oke, ada tanda masjid. Nah, ketika ibu baca, dia nggak banyak, ayatnya 15-an. Nah, ibu baca, lalu ketika baca Quran, ada tanda sejadah di ujung daripada ayat Al-Quran, maka ibu letakkan Qurannya, lalu kemudian sujud. Apa bacaan sujudnya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah, kayak gitu kan? Nah, itu hukumnya sunnah muakkad. Apakah di masjid ini ada sujud sejadah setiap Jumat? Nah, tapi kan sujud sejadah yang di masjid setiap Jumat itu kan biasanya imamnya sengaja membaca ayat sejadah sehingga makmumnya juga sujud, kan begitu? Tapi kalaupun tidak bersama jamaah, ibu tetap bisa melakukan sujud sejadah itu sendiri, tetap bisa di rumah. Saat kapan? Saat ibu ketemu ayat sejadah yang di ujungnya ada tanda sejadah dan kemudian ada tanda masjid. Itu hukumnya sujud tilawah sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Oke, selama ini pernah sujud kalau seandainya ketemu ayat sujud sejadah, tapi nampak, tapi tahu. Tapi hafal nggak sujud sejadahnya? Nggak hafal dong. Oke, coba semua sajadah. Lagi. Siapa tuh? Coba sajadah. Wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin quwwati. Tidak pernah sujud tilawah? Oh, berarti lagi-lagi saya yang salah, baru lahir. Jadi itu dibaca ya. Nah, tapi yang saya maksud ada ayat sejadah, di ujungnya ada tanda sejadah. Tahu bentuknya di Al-Quran, tahu nggak? Tahu ya, tapi biasanya dilewatkan aja ya. Enggak apa-apa. Nanti pokoknya dihafal, sujudlah. Letak Qurannya, sujud. Ada yang ragu sampai sini? Ada yang ragu? Ulang lagi. Ulang lagi masa bacaannya. Oh, bacaannya. Sajadah. Ulang ya. Wajhiyah. Udah dicatat? Lilladzi khalaqahu wa saqqa
sam'ahu wa basarahu bihaulin. Cepat kali. Wa quwwatih. Coba semua. Satu, udah Kak? Udah? Contoh. 1, 2, 3. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Itu dia. Jadi itu dibaca. Jadi ketika ibu ketemu Al-Quran yang ada tanda sejadahnya, letakkan Qurannya, ibu sujud membaca itu. Sujud tilawah namanya. Hukumnya sunnah muakkad, jangan ditinggal. Termasuk dalam sholat sejadah. Termasuk dalam sholat sejadah. Iya. Kalau di masjid setiap Jumat pagi kan kita ada sujud sejadah, betul? Tapi itu imamnya sengaja membaca ayat sejadah supaya kita bisa sujud. Nah, itu maksudnya. Oke? Dah. Oke? Dah. Nah, yang kedua, ibadah yang statusnya sunnah muakkad adalah sujud sahwi. Enggak susah kaji siang gogoyang. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Pernah lupa rakaat, Mak? Deh, langsung pernah, capek ya. Oh, ini rakaat 2 atau 3. 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Maka ibu anggap 2 saja dulu. Anggap 2 saja dulu. Nah, setelah ibu anggap 2, ibu sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud bu. Sebelum salam ibu sujud Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Kalau lupa rakaat, kapan apa bacanya? Subhana man la yanamu wala yashu. Itu penting semuanya itu. Itu dihafal itu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu duduk Allahu Akbar. Lalu sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Bingung? Jadi ini. Yuk coba. Kalau kita lupa rakaat, maka yang kita lakukan adalah sujud sahwi. Oke? Sujud sahwi kalau lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Kita anggap 2 saja dulu, biar berlebih daripada kurang. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Berarti 2 kali sujud, 2 kali baca. Ada yang ragu? Ada yang ragu? Sudah hafal doa sujud sahwi? Sudah hafal? Oh, enggak juga hafal. Pelan-pelan. Yuk kita ulang yuk. Subhana man la. Kuatkan suaranya biar hafal ya. Subhana man la. Lagi. Lagi. Yanamu. Lagi. 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 Subhana man la yanamu. Lagi.
wala yashu. Lagi. Lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu ya. Jadi 1, 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke, 1, 2, 3. Walayas. 2 kali sujud, 2 kali baca kalau lupa rakaat. Nah, sujud sahwi ini juga berlaku bagi ibu-ibu yang terbiasa kunut tapi lupa kunut. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Tapi kalau ibu-ibu terbiasa kunut, lalu suatu ketika ibu lupa untuk kunut, ibu mesti sujud sahwi. Karena menurut mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah ab'ad yang dianjurkan kita melakukan sujud sahwi kalau kita lupa. Saya mau tanya, jawab kuat-kuat. Iya atau tidak? Masing-masing boleh berbeda. Ibu terbiasa kunut enggak? Ibu terbiasa kunut enggak sendiri? Enggak pernah. Nah, kalau enggak kunut sendiri ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau yang terbiasa kunut harus sujud sahwi kalau lupa kunut. Ada yang kunut? Oh, harus sujud sahwi kalau kunut. Tapi walaupun kunut, imamnya tidak kunut, kalau sholat berjamaah jangan kunut. Atau ibu tidak kunut, imamnya kunut, ibu tetap kunut. Ikut imam lebih utama. Clear? Paham sujud sahwi? Nah, payah kaji siang wah. Pertama sujud tilawah. Hafal tuh sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Sujud kalau kita lupa rakaat, hafal ya. Jadi apa saja yang sunnah muakkad. Sekarang nomor 3. Ibadah yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sunnah mendekati wajib. Tapi dia juga tidak wajib. Jadi statusnya cuma sunnah mendekati wajib, yaitu adalah solat sunnah rawatib. Nah, saya jelaskan pelan-pelan rawatib ini biar clear ya. Rawatib ini terdiri dari 2. Yang pertama ada namanya rawatib qobliyah. Yang kedua ada namanya rawatib ba'diyah. Nah, dibagi 2 pula hukumnya. Ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkad. Yang status hukumnya sunnah muakkad, berarti sunnah mendekati wajib. Ada yang hukumnya sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak mendekati wajib, artinya sunnah biasa. Sekarang kita belajar apa saja hukum, apa saja sholat yang punya status sunnah muakkad. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu jangan tinggal kalau bisa. Rasulullah SAW pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kapan itu sholat fajar? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya sholat qobliyah subuh. Yang statusnya adalah sunnah muakkad, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Bingung? Nah, coba pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. Kapan lagi? 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dan di antara ini semua dalam satu hari
Ada yang hukumnya sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa. Kan kalau tadi sunnah muakkad. Nah ini sunnah ghairu muakkad. Kapan dia? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ada jeda waktu. Nah, berarti bisa. Kalau maghrib ada. Kalau isya ada. Jadi menurut saya, daripada ibu pening-pening kepala melihat mana yang muakkad, mana yang enggak, mana muakkad, mana yang enggak, sholat ajalah yang penting selain habis subuh dan habis asar. Itu aja intinya. Iya dong. Ujung-ujungnya dari apa yang kita bahas tadi, yang enggak ada cuman habis subuh dan habis asar, ya dong. Daripada panik-panik lo menghafal mana muakkad, mana enggak. Istilahnya seperti itulah. Kalau rasanya tak kuat-kuat untuk menghafal. Ada yang ragu rawatib? Boleh nggak rawatib itu dikerjakan di rumah? Tentu boleh, ya, tentu boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Nah, kemarin ada yang nanya, boleh nggak saya sholat isanya jam 8 lalu rawatibnya jam 9? Nggak boleh. Jadi rawatib itu dia menggandeng sholat fardu. Jadi qobliyah isya dulu, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya. Boleh nggak jam 10 malam? Boleh, selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan zuhur 12:30. Lalu ibu sholat di rumah baru jam 1. Itu ibu qobliyah dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, nggak masalah. Jadi nggak masalah. Ya, jadi yang penting masih ada waktu sholatnya. Nah itu semua status hukumnya sunnah muakkad, ya. Jadi pahalanya cukup besar. Clear? Ada yang ragu tentang sholat sunnah muakkad? Oke, aman ya? Nah, yuk kita lanjut. Yang pertama apa tadi yang pertama? Sujud tilawah. Yang kedua adalah sujud sahwi. Yang ketiga adalah sholat rawatib. Yang kelima, yang keempat, apa lagi kan? Yang keempat adalah sholat witir. Oh jelas itu. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan witir, tapi pernah meninggalkan tahajud. Tidak pernah meninggalkan witir, tapi pernah meninggalkan sholat taraweh. Jadi witir itu status hukumnya sangat sunnah muakkad. Saran saya ibu lakukanlah, yaitu di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Karena status hukumnya yang sangat kuat. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, witir nggak boleh 2 kali, hanya boleh 1 kali saja. Kalau ibu sholat isya lalu ba'diyah isya. Ba'diyah isya tadi hukumnya apa? Ba'diyah isya hukumnya apa tadi? Sunnah atau sunnah muakkad? Jadi habis isya, kalau bisa ibu tetap ba'diyah isya. Lalu kemudian setelah itu witir. Boleh, nggak jadi masalah. Tengah malam mau tahajud lagi boleh nggak? Boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Boleh. Habis isya tertidur jam 10 terbangun tahajud lagi. Jam 11 tertidur terbangun lagi tahajud lagi. Jam 2 tertidur terbangun lagi tahajud lagi. Boleh. Tapi kalau witir nggak boleh berkali-kali. Ingat, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Bisa 1 rakaat, bisa macam 3 rakaat.
Ada yang ragu witir? Jangan sampai witir tapi tidak sunnah ba'diyah. Karena status hukumnya sama-sama kuat. Sama dengan banyak jemaah yang pergi ke masjid saat Ramadan, lalu sholat isya berjemaah, lalu mereka tidak ba'diyah isya, mereka langsung witir, mereka langsung taraweh. Itu sayang, karena taraweh sunnah biasa, sementara witir sunnah muakkad. Oke? Ada yang ragu? Dah. Oke? Yang pertama apa tadi? Sujud tilawah. Yang kedua? Sujud sawi. Yang ketiga? Salat rawatib. Yang keempat adalah salat witir, yang status hukumnya adalah sunnah muakkad. Selanjutnya, yang status hukumnya sunnah muakkad adalah puasa yaumul bid yang sedang kita kerjakan sekarang. Ini wajah-wajah orang puasa nampak semuanya. Letoy-letoy. Ya kan, hujan pula, ya kan. Nah, puasa tuh enaknya cuma satu, nggak buang waktu buat makan. Ya. Nah, jadi gini, puasa yaumul bid itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Di antara sholat witir dan sholat duha. Puasa yaumul bid itu berada di tanggal 13, 14, 15. Dan di bulan Safar ini, itu adalah kemarin hari Kamis, hari ini Jumat, dan besok Sabtu. Kalau ibu udah puasa kemarin Kamis, puasa lagi hari ini Jumat, puasa lagi besok Sabtu, faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan puasa yaumul bid itu kalau seandainya ibu tidak berpuasa hari ini karena nggak enak badan, besok juga nggak puasa misalnya, maka suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ceritanya ini? Saya ini pengen puasa tapi saya sakit." Apa kata Rasulullah? "Berpuasalah 3 hari di awal dan akhir bulan, tapi udah tidak di wilayah afdol lagi." Bisakah 3 hari? Bisa. Bisa 2 hari? Bisa. Bisa 1 hari? Bisa. Yang penting berpuasa. Jangan lupa puasa yaumul bid. Terkecuali bagi ibu-ibu yang rajin puasa Daud. Ada yang rajin puasa Daud sini? Nah, yang udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tidak usah puasa yaumul bid. Karena puasa yaumul bid, karena puasa Daud adalah puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Dan ibu-ibu, ketika kemarin hari Kamis, kan yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, besok kemarin kebetulan puasa yaumul bid. Senin dan Kamis dengan yaumul bid berbenturan. Niatnya puasa yaumul bid. Kalau yaumul bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban, ambil niatnya nisfu Sya'ban. Pokoknya ketika 2 puasa sunnah berbenturan, ambil niatnya yang paling tinggi atau yang lebih limited edition. Jadi nggak perlu ibu niat, sengaja aku puasa Senin Kamis plus yaumul bid lillahi ta'ala. Nggak usah. Ambil aja niat puasa yaumul bid. Tapi jemaah saya harus menjadi jemaah yang cerdas dalam beribadah, cerdas dalam berpuasa. Yang pertama, kalaupun gak bisa, tapi usahakanlah sahur, walaupun puasa sunnah, walaupun dengan segelas air putih saja. Sahur memang bukan syarat sahnya puasa. Gak sahur gak apa-apa, cuman kita kehilangan banyak momentum. Yang pertama, kita akan kehilangan saat sahur doa kita mustajab. Kan banyak yang ibu mau doakan di sini nih kan. Anak yang masih maksiat perlu didoakan. Suami yang masih maksiat yang perlu didoakan. Hutang yang berserak-serak perlu didoakan, ya kan. Yang kedua, saat berpuasa
itu kita mendapatkan berkah. Saat bersahur mendapatkan berkah. Dan yang ketiga, membedakan diri kita dari orang Yahudi. Jadi kalau puasa sunnah, tetap usahakan sahur. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang kedua, saat kita berpuasa, hari ini berarti ya, hari ini gitu ya, hari ini, lalu kemudian setelah itu kita berpuasa lagi besok. Jangan lupa berdoa, karena menurut Imam Nawawi, doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab sepanjang waktu dia berpuasa. Bayangkan, ibu tadi waktu duha puasa, habis Jumat puasa, habis sore ini masih puasa. Banyaklah berdoa saat berpuasa. Oke, yang pertama berdoa saat sahur. Kedua berdoa saat berpuasa. Orang puasa kita puasa juga. Tapi orang yang mengerti dia akan berdoa. Bahkan ada orang-orang yang beriman yang sengaja berpuasa karena pengen berdoa, gitu loh. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ya untuk mustajab doa kita, nggak semua orang mampu, tapi semua orang mampu untuk berpuasa dan berdoa atas puasanya. Kemudian yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa dengan kita berpuasa, secara otomatis dosa-dosa kita akan berguguran. Dan yang keempat, orang yang berpuasa nanti akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, surga di mana berkumpulnya orang-orang yang berpuasa. Dan kemudian yang kelima, ketika kita berpuasa, maka insya Allah selain kita masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka insya Allah kita ini akan dikumpulkan kepada hamba Allah menjadi ahlus syam, yang mana dosa-dosa kita juga akan berguguran. Masya Allah ya. Jadi banyaklah puasa. Ada yang puasa hari ini? Nggak. Ngapa lupa? Nggak tahu kalau ini Yaumul Bid ya? Oke, nggak apa-apa, nggak tahu. Besok bisa dilanjut kalau mau. Sabtu, Minggu, Senin. Dalam BU saja datang, harusnya Rabu saja menginginkan. Nah, gitu ya. Jadi Kamis, Jumat dan Sabtu. Tapi Jumat tidak boleh puasa sendiri. Kalau puasa doang Jumat, gabung dengan Kamis atau gabung dengan Sabtu. Itu hukumnya sunnah muakkad. Puasa Yaumul Bid. Apa? Sujud tilawah, sujud sahwi, sholat rawatib, sholat witir, puasa Yaumul Bid, hukumnya sunnah muakkad. Dan terakhir yang keberapa lagi kali ini? Keenam. Jelas adalah sholat duha, sunnah muakkad. Minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Maksimal berapa rakaat? 12 rakaat. Jadwalnya kapan? 2,5 jam dari azan subuh. Sampai kapan? Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Dan sholat duha itu bisa dipotong dia 2. Jadi bisa langsung 12 rakaat tapi dipotong per 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke? Lalu kemudian rakaat pertama dianjurkan surat apa? Asy-Syams. Rakaat kedua dianjurkan surat Ad-Duha. Tapi kalau ndak juga ndak apa-apa. Nah, maka jangan tinggal sholat duha. Sholat duha ini terbentang dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur, dan boleh dipangkas, boleh dipotong. Contoh, lagi sholat duha, lalu kemudian tidur bentar, bingung mau ngapain, masih ada waktu duha, lalu kemudian ibu ambil wudhu lagi, lalu sholat duha lagi. Lalu ada orang belanja, ibu ladeni, biarin dulu, lalu ladeni dulu, nanti balik lagi sholat duha, nggak jadi masalah. Bisa 2. Caranya kayak sholat subuh aja, ya. Dan banyak nih PR ibu nih siang ini menghafal sujud tilawah,
menghafal sujud sahwi, ya, melakukan rawatib, dan kemudian melakukan puasa-puasa sunnah, dan kemudian perbanyak melakukan witir dan duha. Jadi kalau kita mau simpulkan, sebenarnya kalau bangunnya dekat-dekat azan subuh, witir aja, nggak tahajud, nggak apa-apa. Sebenar-benarnya kalau kita kan sholat sunnah tuh banyak ya, sholat taubat, hajat, istikharah, witir, tahajud. Sebenar-benarnya selain sholat rawatib, yang mesti kita kerjakan adalah witir dan duha tadi. Jadi pagi dan malam. Oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema? Azan kita berapa menit lagi, Kak? 20 menit lagi. 20 menit lagi. Oke. Dah, saya lanjut 5 menit lagi, ya. 15 menit kita jeda. Selanjut. Nah, hamalan yang status hukumnya sunnah muakkad. Oke. Sunnah muakkad. Sekarang saya tanya, batas witir kapan? Azan subuh. Misalnya azan jam 4 lewat 30 menit. Ibu bangun jam 4 lewat 10 menit, ya kan? Maka masih bisa tahajud dan witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Nah, sebagai penutup, sholat tahajud itu kan bisa 8 rakaat. Sholat duha itu bisa 12 rakaat. Sholat hajat taubat bisa 12 rakaat dalam 1 hari. Kalau kita pengen melakukannya 4 rakaat sekaligus, kan ada nih orang-orang yang pengen 4 rakaat sekaligus, bisa, tapi tidak sama kayak sholat zuhur. Caranya gimana? Contoh qobliyah zuhur, sengaja aku, ya, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, bedanya apa dengan sholat zuhur? Bahwa sholat sunat qobliyah adalah ketika rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Udah tahu bedanya? Nah, itu bedanya. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Apa gunanya? Untuk membedakan dengan sholat zuhur. Sekarang saya tanya, witir 3 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Kenapa nggak? Membedakannya dengan sholat maghrib. Sekarang saya tanya, sholat witir baca ayat pendeknya rakaat 1, 2, 3 atau 1, 2 aja? 1, 2, 3. Kenapa? Karena maghrib cuma 1 dan 2. Paham nih? Maka sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam, rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke? Nah, semangat melakukan yang sunnah muakkad. Ini yang wajib udah kita kerjakan, nih kan? Nah, majelis taklim sunnah muakkad. Demikian dari saya. Kali ini doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Bude doa ya bude. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru. Ya bari jalali wajhika wa azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal anfas wa taqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka al-a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat
innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzur 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzunubana wa liwalidina wa limasajidina wa limuallimina wa liman lahu haqqu 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liqarbatil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya sudah salam ya.